medis. Salam. Oh, oke itu. Selamat pagi, Oma, Opa. Ini anak Oma, kita Oma dulu ya. Pagi Om. Ya, dia udah tua nih, ya dia nggak bisa kamar mandi. Pasiennya sudah tua, tidak bisa kamar mandi, takut resiko jatuh di kamar mandi, jadi diberikan kateter. Ya, oke. Selamat pagi, Oma. Ya, bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Tapi kan kalau Oma lupa ya, cukup namanya aja nggak masalah. Disebutkan namanya Oma, gitu. Namanya Sinta. Iya, saya namanya Oma Sinta. Terus setelah itu menjelaskan Tujuan. Nama dulu. nama. Kenapa nggak bisa? Oh, iya, tutup aja. Perkenalkan, nama saya Oke, Aulia. Ya. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya adalah asisten perawat yang berdinas di ruangan awal dari jam 7 hingga jam 2 siang ya Oma. Sekarang saya akan melakukan tindakan ya. Jadi melakukan tindakan apa dulu? Sebutkan. Melakukan tindakan pemasangan kateter. Baru ke tujuannya karena Oma kan udah bisa ke kamar mandi ya, jadi kita pasang kateter ya Oma. Kita menggunakan bahasa ke orang tua ya, tapi jangan kaku-kaku banget gitu ya, karena Oma nggak bisa kamar mandi, jadi kita pasang kateter ya Oma. Takutnya nanti Oma jatuh karena Oma lagi lemas gitu ya. Terus setelah tindakan tujuan, terus Waktu. belum. Apa prosedur? Tindakan tujuan Prosedur. prosedurnya Oma tetap berbaring di atas tempat tidur dan mengikuti instruksi yang saya berikan. Setelah prosedur tanyakan Waktu dulu. waktu dulu ya, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit baru ya. Persediaan. Oma bersedia? Iya. Kira-kira Oma mau ada yang datang dulu nggak? Misalkan mau makan atau mau panggil anaknya ya supaya dia nemenin gitu kan. Oke, kalau misalkan nggak ada kita mulai sekarang ya Oma. Ya, ini siapa teriak-teriak? Nova. Ya. Ini yang ibu taruh sini handscoon steril ya. Jadi sebelum kita ke pasiennya ya, kita siapkan dulu menggunakan handscoon bersih ya. Nanti kalau udah siap semuanya baru handscoon steril ya. Pakai handscoonnya pakai dulu apron dulu. Yang dihayati ya, kayak pakai handscoonnya. Handscoon ya teman-teman. Oke, perawat. Kalau pakai handscoon bersih nggak perlu ada caranya ya. Iya. Tapi kalau pakai handscoon steril itu ada caranya. Ini nggak boleh sampai on. On itu ibarat sudah ada, kita menyentuh badannya itu on, jadi udah ada bakterinya, udah ada kumannya. Jadi hati-hati. Nah, kalau misalkan tiba-tiba kalian lagi di ruang oka atau lagi mempersiapkan apa, terus tiba-tiba kalian pakai handscoon steril, akan bilang on tuh deh gitu. Berarti itu sudah tidak steril lagi ya. Oke, ya. Setelah itu apa lagi disiapkan? Pelak. Oke, pasang pelaknya. Gimana? Depannya dong. Kita mulai ya. Ayo gunakan imajinasi kamu ya. Sebelum
pakai dia ya. Kita angkat baru kita masuk. Gitu ya. Oke. Dan setelah itu apa lagi? Dekatkan bengkok. Dekatkan bengkok. Ya. Sana. Ya, terus cairan karena itu di dalam jadi biasanya udah ada di dalam ya, jadi nggak perlu udah pura-pura juga. Terus apa lagi? Tadi sih buka itu nggak sih, itu tadi Udah, buka. itu aja kan? Nah, berarti kalau ini kan udah selesai nih. Ininya siapin kateternya, Siapin sambungin. kateternya. Nah, ini udah disiapin ya kalau di bag. sini misalnya ya. Nah, Tadi kateternya dibuka sedikit. ini kan udah kebuka. Kalau yang belum kebuka kayak gini, Itu apa dah? Kok kecil? Buat bayi. Ih, udah kecil banget. cukup dibuka begini aja. Ya. Jangan sampai masuk-masuk ke dalam. Tangannya nggak boleh kayak gini. Karena dalam ini steril. Jadi cukup dibuka dari luar, nanti kalian ininya Iya kayak gitu itu. Pantesan dari tadi. Nah, udah jangan dibuka. Dari tadi di videonya kayak gitu. Gemes banget ya badannya. Gemes banget. Kenapa nggak diambil aja? Nah, sebelum itu tanya dulu omanya mau BAB atau enggak ya. Tuh. Misalkan ini enggak BAB. Oke, sekarang kamu pakai handscoon steril ya. Ini kalau pakai handscoon steril ya. Dari tangan dominan. Nah, ini kan tangan kita kotor. Hand to hand. Ini bersih. Ya. Ini boleh nih dari dalam. Karena yang steril tuh yang luarnya. Paham nggak? Paham. Yang steril tuh jadi kita nggak boleh megang Skin to ininya. skin. Tapi kalau megang ininya boleh. Dalamnya. Bisa nggak sih? Ya kalau kayak gitu gimana Bu? Oh. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gini gimana Bu? Kalian ngambil dari dalam congkel. Yang penting nggak kena luarnya. Dari tangan dominan dulu nggak sih? Iya, sudah tangan. Tangan kiri. Ya, ini steril. Ini yang tidak steril dalamnya. Jadi yang ini kamu tangan masukin sebelah sini. Jangan dari ini tidak boleh megang yang Dalam. Bolehnya yang Luar. karena sama-sama steril gitu ya. Nah, ayo. Dikit aja. Tapi kalau dicoba pasti susah. Jempolnya dulu. Ya. Nah, Terus ini dibukanya udah dari buka ya. awal. Kamu buka. Ini udah steril ya. Nah, kamu buka. Nah. Oke, buka. Nggak boleh nyentuh yang lain-lain kayak gini ya. Nah, ini boleh. Tangan kamu ya nggak boleh. Oh, Ini boleh begini. Nah, boleh. Ini buka. Oke. Ya, ini bawa ke situ. Nah. Nah, satu lagi. Kita ibu asistennya ya. Nah. Nah, ini sisanya cairan itunya ya, antiseptiknya ya. Ya. Nah, dibersihkan dulu. Nah, Itu kok tapi kita kecil? pakai yang ini ya. Karena beda ini nggak ada Balonnya. balonnya ini. Ya. buat bayi ya, Bu? Apa? Buat bayi. Iya.
bener bayi. Nah, oke. Nah ini ya, ini kan steril ya, nggak boleh dipegang pakai ya. Nanti sama asistennya, ini kamu pegang yang ini, ya. Nah, ibu pegang yang ini, nanti bawa sama asistennya. Ya, oke, ya. Oh, Nah itu kamu pegangnya gini. dililit-lilit. Nah, ini ya. Ini ya tapi kebalik. Nah, Tangan kanan. eh, Iya, betul. nah, nah. Ini ceritanya lidocaine gelnya ya. Oke. Nanti kamu ganti pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Ya. Oke, ya. Masukin ke pasiennya. Ya, sambil dipegang. Terus sambil kasih aba-aba sama pasiennya. Ibu tarik nafas panjang ya. Rasanya agak sedikit sakit. Kayak oma ya. Ini agak sedikit sakit. Ya, sudah kayak oma ya. Ayo. Kamu kayak oma ya? Saya ngomong. Iya. Oma tarik nafasnya Oma, ini agak sedikit sakit maaf. Terus. Oh, mentok ya? Udah. Nah, nanti kalian masukinnya. Biasanya ada batasnya. Mana ya? Biasanya ada garisnya ya. Kalau yang baru ada garisnya. Nanti masukin sampai ada garisnya. Atau sampai nanti keluar urinnya. Urin. Ya itu tandanya ya. Nah, kalau sudah kelihatan urinnya, tapi pastikan dulu ya sebelum dipasang tutup ya. Jangan sampai nanti pas urinnya keluar, ininya nggak ketutup ya. Bocor. Ya. Terus ini kita Fiksasi. biasanya di samping bed itu ada ini, Cantolan. gantungan buat selang kateter ya, buat tampungan bednya. Nah kalau sudah ya dikasih ini Oh, anuin dulu, dikembungin dulu. ya, difiksasi namanya ya supaya tidak copot. Beneran itu. Ini adalah sampai Habis. semua ya, sampai habis ya. Ya kalau sudah baru Coba ditarik. kita Makanya dicoba ditarik. Ini nanti kalau misalkan tak kurang, Mm-mm. Nah, ini di kakinya ya, seharusnya di kaki ya, di paha ya, bukan di atasnya tapi di paha ya. Nah, kita pakai ventumnya bagus ya. Ya gitu. Oke, sudah deh. Kayak gampang ya. Kamu tanya respon omanya. Gimana kira-kira? Oma gimana Oma setelah dipasang kateter? Apakah merasa sakit? Apakah merasa sakit? Ya. sakit. Ya. Terus habis itu apa lagi? Bereskan alatnya. Baik Oma, saya izin membereskan alat dulu ya. Nanti terus ini bedanya itu kan makeup kotor. Terus ini aja. Ini juga. Oke Oma. Iya, ada yang manggil. Kenapa? Hah? Ya. Oh, buat cantik banget. Oh iya. Up.
gitu ya. Oke, kayak gini ya nanti naruhnya ya. Ya, bolong gitu. Kita tutup ya kayak gini. Belum Ya, baru apa lagi setelah itu? Kan belum keluar dari rumah sakit. Ya kan masih di ruangannya. Ya. Ini responnya Bu. Oke, tadi berarti. Terus aku pamit. Kamu gimana dari koma nanti jika saya izin keluar kamar ya Oma. Ya, kalau di rumah sakit setelah itu baru bawa semua alatnya, taruh lagi ke nurse station, cuci tangan, baru nulis laporan ya tadi gimana responnya, kira-kira cairannya Berapa banyak? ada darah atau enggak ya. Jadi supaya tahu nanti ibu kasih tugas untuk mengidentifikasi macam-macam warna urin dan penyakitnya. Jadi harus tahu, jangan sampai kalian hanya tugasnya buang urin cuma itu, tapi harus tahu nih urinnya kok kuning banget, urinnya kok kayak ada kemerahan ya, atau hitam kehijauan misalkan gitu. Ini kenapa ya pasiennya? Kalian harus punya rasa ingin tahu, jadi jangan cuma disuruh-suruh gitu ya. Kalau kayak gitu OB juga bisa gitu kan. Nah bedanya kalian itu kan harus tahu ilmunya. Oh ternyata kalau kuning banget nih pasiennya ada sakit ini, atau misalkan ada darahnya, berarti bagian mana nih yang luka sampai ada darahnya gitu ya. Oke. Nah, ya. Terima kasih sama. Biasanya nggak bawa banyak-banyak sih kalau membuka ada membawa bengkok doang. Nah ini kalian tarik ya. Kalau udah semua cairannya keluar, kalian ambil. Tapi ini pakai spoon ya. Hanskun apa steril juga. Kalian bilang ke mama tarik nafas ya. Saya tarik kateternya ya. Ya. Udah deh. Baru kita ya. Kayak tadi sama juga ya kalau laki-laki. Nih, kalau laki-laki sama ya, beda cara ininya aja. Ini sebelum dimasukkan juga sama didesinfektan juga ya. Nah, kalau laki-laki pegangnya begini ya. Nah, dimulai dari bagian yang paling jauh dari ujung penisnya. Baru ke ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah, tadi kan lidocaine gelnya itu, ayo dengarkan, dari mana-mana pikirannya ya. Kalau lidocaine gelnya kan kita taruhnya di sini yang perempuan ya. Laki-laki yang dimasukin. Kalau laki-laki itu kita langsung masukkan ke sini. Ini rasanya gimana ya Pak? Tuh ya, langsung dimasukkan. Kalau sudah sama seperti tadi ya. Maaf ya Opa, kita masukkan ya Opa. Ada sedikit sakit, Opa tarik nafas. Masuk ya. Bisa masukin ya? Ya. Ya, namanya juga sekolahan nasional. International mah beda. International. Ya. Ditanya aja ya, ini udah masuk ya.
sama seperti tadi. Mana tuh tadi ya? Kita masukkan cairan NaCl. Beneran dimasukin. Oke, sudah dibereskan. Terus tanya respon pasien. Lalu kalian validate.